Setelah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akhirnya nasib dan status Guntur Bumi sebagai terdakwa kasus penipuan berkedok pengobatan alternatif telah memasuki babak akhir. Dan pagi tadi, Majelis Hakim akhirnya membacakan putusannya atas ketentuan hukum bagi Guntur Bumi. Lalu seperti apa nasib Guntur Bumi kini yang sempat dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara? Siapa sangka jika putusan Majelis Hakim ini tidak hanya membuat Guntur Bumi harap-harap cemas, tetapi sukses membuat sang tabib dibuat ketar-ketir perihal nasibnya. Pasalnya, semua mantan pasien yang pernah menjadi korban pengobatannya berharap kiranya Guntur Bumi mendapat kepastian secara hukum. Lantas, bagaimana sikap Puput Melati terhadap persidangan putusan Guntur Bumi tadi pagi? Benarkah jika dalam diamnya Puput Melati memasrahkan segala putusan akan nasib sang suami kepada Majelis Hakim? Entahlah, yang pasti absennya Puput selama ini di persidangan kabarnya terkait pesan sang suami yang melarangnya untuk hadir. Puput, hijab namanya apa nih Mbak? Gimana Mbak? Mbak, dikatakan ya. Kan cuma sebenarnya 3, Mbak. Tangan 3 bulan bener ya Mbak? Bener nggak Mbak? Mbak, 3 bulan. Mbak Puput, hijabnya dong Mbak. Awal tidak mau berbicara. Turun sini Mbak, sini. Dalam hal ini mungkin saya akan lebih banyak berbicara sebagai dalam sudut seorang istri ya. Karena memang saya sama Puput dalam hal ini adalah murni seorang istri, seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu menahu dengan permasalahan pekerjaan suaminya. Gitu. Nah, memang betul kita istrinya betul, tapi kan bukan berarti saat kita detik kita ada di samping suami kita. Seperti itu kan, jadi ya dalam hal ini suami-suami kita sedang diuji, ya saya sama Puput selalu bilang Put, tetap kita laksanakan tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang istri. Kita harus tetap mendoakan suami kita, mensupport dan mendampingi dalam situasi, apalagi situasi yang tersulit saat ini. Kita harus ada di samping suami kita untuk mensupport agar suami kita bisa tabah, bisa sabar, bisa ikhlas dan bisa lebih memperbaiki diri lagi dan bisa lulus dalam menghadapi ujian ini. Usaha Guntur Bumi dan kuasa hukumnya untuk bisa lolos dari jerat hukum memang cukup menyita perhatian publik. Bahkan gaung untuk bisa bebas telah diupayakan oleh kuasa hukumnya terdahulu, mulai dari meminta penangguhan penahanan sampai membayar ganti rugi pada semua mantan pasiennya. Tapi apa daya, Guntur Bumi tetap harus merasakan sebagai pesakitan. Bahkan sebelum pembacaan tuntutan, kuasa hukum Guntur Bumi baru sempat mengajukan pledoi yang berisi agar hakim mau membebaskan kliennya dari semua tuduhan. Tapi apa daya, lagi-lagi pembelaannya ditolak oleh Majelis Hakim. Kita sudah bacakan pembelaan kita, di mana kita pada intinya kita minta Majelis Hakim membebaskan dari segala tuntutan terhadap klien kita. Karena menurut kita apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu tidak terbukti. Guntur Bumi terlahir dengan nama Susilo Wibowo. Ia mengawali karir sebagai tim pemburu hantu lalu membuka praktik pengobatan alternatif. Namun profesinya sebagai tabib tiba-tiba tercoreng lantaran para mantan pasiennya merasa kecewa dan dibohongi hingga melaporkan dirinya ke pihak berwajib dengan tuduhan penipuan berkedok agama. Bahkan atas permasalahan ini, Majelis Ulama Indonesia pun dibuat turun tangan sampai-sampai harus mengeluarkan fakta yang menyatakan jika usaha praktek yang dilakukan Guntur Bumi selama ini tak sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam. Dan ujung dari permasalahan ini terhenti setelah akhirnya pihak kepolisian menjemput paksa sang tabib di halaman rumahnya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Catatan kita satu lagi adalah bahwa dia terbukti bahwa dia tidak mampu dinyatakan oleh jaksa. Dia melakukan ini, dia menginsafkan tidak mampu untuk melakukan pengobatan dari 2011. Itu di mana terbukti semua adalah adanya rekayasa atau tipu muslihat yang dilakukan seperti adanya strum sama adanya ulat-ulat seperti itu. Artinya di sini perbuatannya itu sangat terbukti gitu. Tapi kami hanya
masih keberatan dengan jaksa adalah masalah tuntutan. Itu terlalu ringan kami anggap gitu. Kami dari tim masih mengkaji tentang penistaan agama. Apabila dia terbukti dengan fakta-fakta hukum yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum bahwa adanya seperti ulat dan setrum itu tidak ada di agama Islam. Sebab dalam pengiklanan dia pernah yang dinyatakan dalam brosur dia, di brosur kuning itu dia menyatakan bahwa adanya hanya ruqyah dan puncak rangkaian perayaan ulang tahun Celeb On Cam yang pertama, tim Celeb On Cam mengajak Yuni Syara, Julia Perez, Cakra Khan, Ade Govinda, Tasya Tania dan juga Tiffany Kenanga untuk berbagi cinta dan kasih dengan para penghuni Panti Wisma Tunaganda Palsi Gunung. Lantas seperti apa kisah dan perasaan mereka saat bisa berada di tengah para penyandang cacat fisik ini? Ikuti saya saat lagi hanya di Celeb On Cam.